Pemimpin dalam kesederhanaan, kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan sifatnya yang lembut, dermawan, dan sederhana. Ia adalah khalifah ketiga dalam sejarah Islam, yang memerintah dari tahun 644 hingga 656 Masehi. Ia juga termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi di kota Mekah dari keluarga Bani Umayyah, salah satu cabang dari suku Quraisy. Ia adalah anak dari Affan bin Abi al-Ash dan Arwa binti Quraisy. Ia memiliki julukan Zun Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya, karena ia menikahi dua orang putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan adalah seorang pedagang kaya yang sukses. Ia memiliki banyak harta, budak, unta, dan kuda. Namun, ia tidak sombong dan tidak menyombongkan hartanya. Ia juga tidak menyukai kehidupan mewah dan bersenang-senang seperti kebanyakan orang Quraisy pada saat itu. Utsman bin Affan masuk Islam pada tahun 611 Masehi, setelah mendengar dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat dengannya. Utsman bin Affan adalah orang ketiga yang masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Khadijah binti Khuwailid. Ia juga termasuk dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan mendapat pujian dari Allah SWT dalam Al-Quran. Setelah masuk Islam, Utsman bin Affan mengalami banyak cobaan dan ujian dari kaumnya. Ia diboikot, diusir, disiksa, dan ditentang oleh orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan ajaran Islam. Namun, ia tetap sabar dan teguh dalam beriman. Ia juga selalu membantu Nabi Muhammad dan kaum muslimin dengan hartanya. Ia termasuk dalam orang-orang yang berhijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Di Madinah, Utsman bin Affan mendapat banyak kehormatan dan kepercayaan dari Nabi Muhammad SAW. Ia menikahi putri Nabi Muhammad yang pertama, yaitu Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal dunia pada tahun 624 Masehi saat Perang Badar, Nabi Muhammad menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang kedua, yaitu Ummu Kulsum. Karena itu, ia mendapat julukan Zun Nurain. Utsman bin Affan juga terlibat dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ia termasuk dalam orang-orang yang berperang di Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, Hunain, dan lain-lain. Ia juga termasuk dalam orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy pada tahun 628 Masehi. Pada saat itu, ia dikirim oleh Nabi Muhammad sebagai utusan untuk bernegosiasi dengan kaum Quraisy. Namun, ia ditahan oleh mereka dan tersebar kabar bahwa ia telah dibunuh. Hal ini membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersumpah untuk membalas dendam atas kematian Utsman bin Affan. Namun, ternyata kabar tersebut tidak benar dan Utsman bin Affan kembali dengan selamat ke Nabi Muhammad. Salah satu perbuatan terkenal dari Utsman bin Affan adalah ketika ia membeli sumur Ruma, yang merupakan satu-satunya sumber air di Madinah, dari seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal. Ia kemudian menyumbangkan sumur tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Hal ini membuat Nabi Muhammad bersabda bahwa Utsman bin Affan tidak akan dirugikan oleh apapun yang ia lakukan setelah itu. Utsman bin Affan juga terkenal dengan jasanya dalam mengumpulkan dan menyusun Al-Quran. Pada masa pemerintahannya, ia mengirimkan salinan-salinan Al-Quran yang telah disahkan oleh Nabi Muhammad ke berbagai wilayah Islam. Ia juga memerintahkan untuk membakar salinan-salinan Al-Quran yang tidak sesuai dengan salinan resmi tersebut, untuk mencegah perbedaan dan perselisihan di antara kaum muslimin. Utsman bin Affan adalah seorang pemimpin yang sederhana dan zuhud. Ia tidak pernah mengambil gaji dari Baitul Mal, kas negara, dan tidak pernah memakai pakaian mewah. Ia juga tidak pernah membangun istana atau rumah besar untuk dirinya. Ia selalu hidup dalam kesederhanaan dan kebaikan. Ia juga sangat dermawan dan suka bersedekah. Ia sering memberikan harta, makanan, pakaian, dan lain-lain kepada orang-orang miskin, fakir, yatim, dan janda. Namun, tidak semua orang menyukai kepemimpinan Utsman bin Affan. Ada sekelompok orang yang iri dan dengki terhadapnya. Mereka menuduh Utsman bin Affan berbuat zalim, nepotisme, dan menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad. Mereka juga menghasut dan memprovokasi orang-orang untuk memberontak terhadap Utsman bin Affan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok pemberontak mengepung rumah Utsman bin Affan dan menuntutnya untuk turun dari jabatannya. Utsman bin Affan menolak untuk melakukannya, karena ia yakin bahwa ia tidak bersalah dan tidak ingin menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin.
Ia juga tidak mau melawan pemberontak dengan kekerasan, karena ia tidak ingin menumpahkan darah kaum muslimin. Akhirnya, pada tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi, sekelompok pemberontak berhasil masuk ke rumah Utsman bin Affan dengan paksa. Mereka menemukan Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran di depan Ka'bah yang ada di rumahnya. Mereka langsung menyerangnya dengan pedang dan tombak. Utsman bin Affan gugur sebagai syahid dengan tangannya masih memegang Al-Quran. Utsman bin Affan dimakamkan di pemakaman Baqi, di Madinah. Ia meninggalkan warisan yang besar bagi umat Islam, baik dari segi harta maupun ilmu. Ia juga meninggalkan teladan yang mulia bagi para pemimpin dan pengikutnya. Ia adalah pemimpin dalam kesederhanaan, dermawan dalam kemurahan, zuhud dalam kekayaan, sabar dalam ujian, dan syahid dalam kebenaran.